Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Lukman bersama Sanggar Cerita, ceritanya para manusia. Segmen kali ini gue datangkan seorang pengusaha bakso yang cukup legend di daerah Ciputat. Ini dia, Bung Bejo. Gimana Jo? Sehat? Alhamdulillah. Jo, jadi gini Jo, sejak kapan sih lu milih jadi jualan bakso itu? Kalau diinget-inget udah lama sih, Man. Udah lama? Udah lama banget, sekitaran 20-an tahun lebih dah. Jualan bakso tuh? Jualan bakso udah 20-an tahun lebih. Nah, sebelum jualan bakso, lu pernah nggak sih jualan yang lain? Sebelum jualan bakso, nggak ada sih. Cuma bantu-bantu saudara sama bapak doang. Ngikut kuli bangunan. Itu pas umur berapa kira-kira lu? Gitu. Udah lama banget. Udah, ya itu sebelum ke terjun di bakso 20-an tahun lebih itu, itu ngikut saudara sama bapak doang. Paling bentar doang, nggak ada sebulan 2 bulan. Cuma nyari pengalaman doang. Oh, cari pengalaman Iya. buat ini ya, buat keluar gitu. Nah, lumayan buat dikit-dikit buat jajan, dapat duit. Nah, kenapa lu pilih jualan bakso? Sedangkan di luar kan pekerjaan banyak ya, Jo. Banyak. Kenapa lu pilih untuk jualan bakso gitu? Kenapa nggak lu pilih kerja sama orang yang gajinya udah kelihatan? Maksudnya apa? UMR kan Iya. banyak tuh yang di luar. Kenapa lu Banyak. pilih jualan bakso? Begini, Man, kalau secara logika nih, soalnya keluarga saya, saudara-saudara saya udah banyak yang jualan bakso. Jadi saya kan seiring waktu saya ngeliatin, kayaknya kan enak tuh jualan bakso tuh. Ya udah, seiring waktu saya belajar sambil itu ngikut dah. Akhirnya kan enak caranya bikin-bikin begini. Akhirnya ya saya ngikut. Tapi emang gue pikir enak juga sih Jo, namanya jualan bakso. Oh lapar tinggal makan, nggak harus beli, ya kan? Pinter juga kadang-kadang. Ya resikonya ya enak sih, enggak enak cuman. Ya kadang-kadang tetap makan sih makan bakso sendiri tetap makan. Ya masa Berarti itu jeruk makan jeruk dong kalau ya, jualan bakso. namanya dagangan sendiri kalau nggak dimakan kan otomatis orang luaran ntar mikirnya dagangan lu mah kurang gini. Kalau kita makan sendiri kan otomatis orang kan tahu. Iya, Oh dagangan sendiri dimakan sendiri pasti halal, iya. bersih gitu. Jadi nggak ada pemikiran macam-macam sama orang ya. Ya maksud Nah, saya kan orang kan ada aja. Lihat bakso lu, misalnya lu jual bakso rame nih misalnya, iya. pemikirannya macam-macam. Adalah orang yang sirik mah, ya kan? Hal wajar kalau itu sih. Hal Maksudnya. wajar. Tergantung diri sendiri aja sih, benar ya? Iya. Jadi gini, awal mula lu merintis tuh Jo, itu kan lu sekitar 20 tahun ya. Namanya lu jualan bakso itu 20 tahun lebih kan lu bilang tadi. Nah, awal lu merintis gimana sih sebenarnya itu bisa lu jual bakso sampai sekarang gitu? Awal ngerintis mah dulu mah saya ngikut ke Ciputat abang saya. Abang saya terus nggak langsung jualan, lihat dulu sebulan 2 bulan. Habis itu saya nekat dah, Bang, pinjam modal dong. Saya mau jualan ini. Kalau modal kalau zaman dulu kan nggak berani saya minjem banyak, Man. Sama abang saya dibikinin gerobak pikul dah. Gerobak pikul. Ya, mikul saya mah dulu. Udah habis mikul, saya iring waktu kan, saya ngumpulin dikit-dikit. Udah itu buat yang kedepannya ini sekarang. Itu pas lu jualan gerobak pikul berapa tahun Jo kira-kira? Kira-kira kalau yang pikul mah antara 3 tahunan lebih. 3 tahunan lebih? 3 tahun lebih. Ya. Itu pikul Itu tuh. pikul. Iya. Tapi pundak lu kuat ya? Ya namanya kita udah tekad, udah ituan. Yang penting halal. Ibarat kata nih dapat receh dikit-dikit dah buat jajan. Zaman dulu kan kita belum merit, belum apa yang kalau saya pikiran saya nggak usah gengsi. Yang penting nggak ngerugiin orang lain. Begitu sistem saya sih. Tapi termasuk keren sih, maksudnya respect gua kalau namanya mikul ya gue belum tentu kuat lah namanya mikul selama 3 tahun muter-muter walaupun muternya nggak jauh ya kan bener sih. Mikul ya kan Ya, paling nggak kan beratnya antara 30-50 kan kilo. Nah sekarang kan lu pakai gerobak nih Jo. Nah dari pikul itu kan kalau lu sampai pindah ke gerobak lumayan kan hasilnya. Lu kenapa nggak ada pemikiran buat buka ruko aja gitu, ruko? Kalau saya sih, kalau sekarang kan enakan gerobak daripada ruko nih. Otomatis langganan saya kan udah banyak. Termasuk saya kan di sini udah 20-an tahun lebih. Enggak pas awal gitu, pas awal kan lu kan
dari pikul nih. Iya. Nah dari pikul itu kan lu malah milih gerobak kan? Iya. Kenapa lu nggak milih ruko? Karena ruko nggak capek. Kan lu udah ngerasain lu selama 3,5 tahun namanya mikul kan? Iya. Nah, kan kalau lu milih ruko kan lu tinggal buka ruko, ngambil karyawan, ngitung duit, selesai. Kalau pemikiran orang lain enakan begitu. Kalau saya kan enakan gerobakan di sistem saya. Kalau gerobakan kita jalan sendiri, nggak mikirin resiko. Otomatis kan keduanya langganan udah agak lumayan banyak. Terus? Otomatis kalau kita mangkal, modalnya gede juga, sewa rukonya mahal, terus bayar karyawan juga. Tapi kalau ada yang modalin sih nggak apa-apa kalau sekarang. Iya kan? Kalau ada yang modalin. Siapa tahu pulang dari sini ada yang modalin. Siap. Ntar lu tinggal buka ruko, depannya bakso bejo, ya kan? Siap. Nah, itu kayaknya keren itu. Ya bagus sih kalau ada yang modalin lagi sih nggak apa-apa. Tapi kan duit lu udah banyak sekarang. Sedangkan lu udah jualan 20 tahun ya duit lu udah banyak lah. Ya. Ya masa ya nggak bisa buat buka ruko mah. Alhamdulillah sih dibilang banyak sih nggak banyak, yang penting cukup buat keluarga, buat anak bini dah. Ada. Tapi selama misalnya lu jualan kan daerah Ciputat doang. Tapi sebelum di Ciputat misal daerah lain ya kan Ciputat misalnya lu pindah ke Daung apa gimana, pernah ke situ? Saya mah belum pernah sih, belum pernah, cuma daerah Ciputatan doang. Ciputat aja sih. Nah, lu selama 20 tahun itu ada hal lucu gak kira-kira yang lu selama ngalamin bakso ya, sedangkan lu 20 tahun hal lucunya pasti ada lah. Namanya lu jualan bakso 20 tahun di wilayah situ. Hal lucunya gini, waktu ya kan seiring waktu kan anak-anak udah pada kenal semuanya. Anehnya gini, kadang-kadang kalau saya lagi nganterin bakso nih, gayung saya, centongan saya yang buat bakso itu diambil. Kadang-kadang itu botol saus diumpetin. Siapa anaknya? Siapa? Ya, ntar gue cari. Ada pokoknya. Ya gitu doang, lucunya gitu. Kadang-kadang malah diketawain sama anak-anak. Habis saya bingung nyariin, ya udah baru dikasihin gitu doang. Tapi lu nggak marah-marah kan? Yang enggak, namanya. Jangan bohong gede lu. Serius. Serius. Ntar bohong gede lu. Agak. Gue tanya marah-marah lagi. Enggak, yang namanya udah kenal akrab di sini udah. Ya udah kayak saudara lah ya. Udah kayak keluarga sendiri. Saking udah lamanya di sini. Itu bayangin lu centongnya sama sausnya diumpetin. Itu kalau ada yang beli gimana? Ya udah bingung, namanya orang diumpetin, gue mah bingung. Habis itu anak-anak yang ngumpetin nongol, dia ketawa-tawa. Baru tuh kawan pasti itu yang ngumpetin. Ya udah saya. Enggak, itu yang kurang ajar malah ketawa-tawa dia. Iya, anehnya di situ. Jadi kan langsung ketahuan pasti diumpetin gitu. Itu doang. Kalau untuk hal-hal yang kayak yang nyeleneh-nyeleneh kayak gitu ada? Nggak ada sih. Iya, siapa tahu kan orang kesel sama lu, gerobak lu dibalikin sama orang. Nggak ada. Gue tahu percis Ciputat itu kayak gimana. Nggak ada. Bang Robal. Nggak ada. Kali kesel sama lu, gerobak lu tuh balikin, apa lu lagi ditinggal nganter mangkok, gerobak lu tiba-tiba hilang diumpetin. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi baik semua berarti ya. Orang-orang sini mah alhamdulillah semuanya pada baik. Orang sini mana nih? Ini di Pamulang bukan di sono. Ya orang-orang Ciputat maksudnya. Gitu dong. Tempat kelilingan saya sono, muter saya kan Ciputat. Alhamdulillah anak-anak Ciputat, ibu-ibu Ciputat pada baik semuanya. Enak berarti ya, enak-enak. Alhamdulillah. Nah, ini kan maksudnya lu udah lumayan lama nih. Pasti lu pada kenal ya sama warga-warga Ciputat. Ya kan? Karena yang gue pikir, gue dulu dari masih gue kecil lah, dari gue SD ibaratnya ya. Ya lu udah jualan nih ya kan di Ciputat. Masa dari situ lu SD ya? Iya, dari gua SD lu udah jualan, maksudnya sampai sekarang gua udah bangkotan begini lu masih jualan juga. Pemikiran ke depan lu kayak gimana untuk jualan bakso? Pemikiran ke depan? Pemikiran ke depan gimana ya? Kagak ada. Udah jalanin aja dulu ini, belum ada pemikiran yang ke depannya, belum ada. Belum ada. Belum ada maksudnya. Ya belum ada, siapa tahu ntar kan orang kan ada pemikiran lagi. Tapi mah kalau ada orang lain yang mau support, yo gue usahain nih, gue bukain pangkalan, dimodalin, gue mah siap. Kali kan lu kan udah lama. Iya, apa lu mau buka gerobak lagi ya kan? Terus suruh orang, namanya ya lu udah lumayan lama, udah lumayan terkenal juga jualan bakso ya dari Ciputat. Siapa tahu lu mau buka gerobak lagi buat buka lowongan kerja buat yang lain kan, apa gitu saudara, apa orang lain. Ya, kalau masalah itu mah udah saudara saya yang di kota udah banyak yang buka usaha kayak gitu. Berarti saudara lu asli mana? Ya? Solo. Asli Solo. Solo. Nah, saudara lu berarti yang dari Solo itu hampir semua jual bakso. Adik-adiknya bapak saya
Pokoknya ponakan, adiknya, semuanya. Lingkungan se-RT, se-Jawa sono mah, semuanya mayoritas bakso, jamu, begitu. Bakso sama jamu Bakso sama dorong jamu. kayak gitu. Ya ada yang didorong, ada yang digendong, ada yang pakai motor. Waduh. Kalau zaman dulu digendong semuanya, kalau sekarang kan zamannya udah beda, jalanan udah bagus. Itu ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai dorong, gitu. Korek dong. Terus? Ya udah itu. Kalau sekarang ini ya itu pada pakai motor. Pakai motor semua. Pakai motor. Berarti dari awalnya ini jadi berubah jadi pakai motor. Ada perkembangan ya, perkembangan seiring zaman. Terus jalan-jalan kan udah bagus sekarang. Nah, untuk misalnya kayak anak-anak lu kan udah lama nih, lu kan pada kenal nih anak sama anak-anak Ciputat ya. Iya. Nah, gue dapat cerita lah, maksudnya dari anak-anak Ciputat yang udah pernah ke rumah lu nih, ya kan? Wah, Bejo mah di sini jualan bakso, di rumahnya mah di kampungnya, wah rumahnya gede, mobil banyak, kata dia. Apa bener, Jo? Kata siapa? Ya, itu yang cerita sama gua. Ya. Masa iya gua kata gua kan belum pernah ke rumah lu. Ya alhamdulillah sih. Semenjak saya dagang bakso dari kecil, dari pikul sampai sekarang udah didorong ya. Alhamdulillah dah. Roda-roda 1, roda 2. Alhamdulillah sekarang roda 4, alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah udah ada. Rumah udah ada, kecil-kecil ada. Begini doang kayaknya punya mobil punya rumah, coy. Iya enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Roda 3 nggak ada berarti? Nggak ada. Roda 2 sama roda 4. Roda 1. Roda 1 kayak main sirkus. Alhamdulillah. Tapi gua respect Jo, maksudnya sama usaha lu dari awal ya, dari awal lu pikul jual bakso dari pikul sampai ngedorong ya kan, sampai bisa ngidupin keluarga. Alhamdulillah. Maksudnya gua respect lah di situ. Udah begitu ya sekarang posisinya gini dah. Gua ke rumah ya, nggak mental yang bener pengusaha diuji kayak lu nih, maksudnya. Jangankan gua, yang dari bawah gua aja kalau manggil, "Jo, bakso." Bener gak? Ya, bener. Ya kan? Itu panggilan akrab, man. Panggilan akrab begitu anak-anak ini. Kalau udah akrab, saking lamanya di Ciputat, 20 tahun lebih loh. Itu hal biasa kalau anak kecil, pantaran saya, sebawah saya itu hal biasa. Kalau manggilnya gitu biasa. Iya, kalau manggil, "Jo, bakso," jangan gua lah, maksudnya bawa adik-adik gua aja, "Jo, bakso, Jo." Lama banget lu, Jo. Oh iya kan. Itu hal biasa, hal biasa. Tapi ketika ada yang ngomong gitu, pendapat lu gimana? Kalau saya sih biasa aja, malah kayak akrab banget, kayak ituan namanya pelanggan, namanya itu. Kalau saya pikiran saya hal biasa, hal biasa, hal wajar aja. Namanya kita dagang loh. Begitu kalau dipanggil sama anak kecil, sama bawahan saya, panggil, "Jo, lama bener nih ngerjainnya gini-gini. Saya minta ini," hal wajar biasa anggapan saya. Kalau kita nganggapannya serius, namanya kita bukan orang usaha dong. Biasa nganggapnya. Tapi biasa. Keren juga mental, maksudnya itu mental diuji di situ ya. Ya namanya orang usaha, sepahit apapun kita harus siap nanggung. Iya sih, gue setuju kalau lo ngomong gitu. Nah ini kan gue dapet yang anak-anak ini bisa ngomong cerita kayak gitu karena kan dia udah ke rumah lu nih. Iya. Nah, ke rumah lu. Kalau mereka itu pas ke rumah lu pas mau pendakian naik gunung kan, maksudnya. Iya, mau naik Gunung Lawu. Naik Gunung Lawu ya kan. Tapi mampir ke rumah lu dulu tuh. Alhamdulillah kalau anak-anak Ciputat sini, kalau saya udah di sini udah 20-an tahun lebih, banyak yang mau naik gunung, ya udah itu pada mampir tempat saya. Nginep dulu. Nginep. Saya jemput itu mah. Jemput. Saya jemput. Kayak raja anak Ciputat ya. Di sini malu dikatain, di sana malu jemput. Alhamdulillah saya jemput. Saya jemput di stasiun, di terminal. Saya anterin ke pendakian gunung. Habis itu pulangnya ya mampir ke gubukan saya, meskipun kecil main ke gubukan saya. Udah transportasi saya yang ngurus semuanya. Transportasi? Ya maksud saya begitu. Transportasi. Ya, transportasi. Nah maksud saya begitu. Maksud saya kendaraannya pakai punya saya, meskipun anak-anak bagi duit tetap saya terima. Ntar takutnya kalau misalnya dibagi duit nggak saya terima kan dianya gimana gitu. Nggak, jangan dong bagi duit nggak mau gitu. Nah ibarat kata ntar betul dikasih duit segini sekian atau kurang banyak atau kurang gimana, ya udah saya terima. Ya tapi mah anak-anak ya alhamdulillah kasih supportnya bagus. Saya anterin ke pendakian sampai saya jemput lagi, nginep lagi tempat saya, sebagian pulang ya saya anterin lagi. Tapi sering anak-anak kesel? Anak-anak Ciputat ini sering, lumayan.
Kalau ada lagi teman-teman situ, ayo main lagi tempat saya, nggak apa-apa. Tapi Mampir lagi lu sono. kalau lu jual bakso itu kalau pulang ke kampung berapa tahun sekali? Saya mah nggak nentu. Kalau ada acara orang hajatan atau orang kawinan, orang sunatan, pasti saya pulang. Nggak nentu. Saudara lah ya. Ya, saudara. Saudara-saudara ada acara-acara besar tuh Ada baru acara pulang. besar pulang. Nggak nentu kita harus berapa bulan, nggak. Hmm. Ya kadang-kadang sebulan, kadang nggak ada sebulan. Tapi itu Kita pulang. aktivitas ngapain tuh kalau pulang? Jualan bakso juga di sana. Ya kalau di kampung mah, ya namanya orang kampung ya tani, Heeh. ya nyangkul, ya nyari rumput, ya gitu doang. Ya main tetap ada, ngumpul sama temen. Ya aktivitas juga tetap ada, nyari rumput. Punya kambing berarti banyak di sana. Kambing nggak punya, kalau sapi ada. Wah, gue bingung ya jawabnya. Kambing nggak punya, sapi ada ya. Sapi mah ada. Berapa biji? Kalau sekarang mah tinggal 2. Kalau dulu mah, alhamdulillah banyak dulu. Sekarang dulu mah banyak. Terus dari Bukannya nyombongin, dulu mah waktu saya masih kecil, bukannya saya nyombongin. Di kampung saya itu yang punya sapi banyak bapak saya. itu mah sombong, Jo. Bukan yang nyombongin, itu mah sombong. Lah kan enggak. Bukan masalah gitu. Kan tetangga-tetangga kan belum pada ituan. Itu mah ibarat kata gimana ya? Sapinya bapak saya itu dipelihara sama tetangga. Iya. Pelihara sama tetangga tuh. Ntar beranak satu. Beranak satu itu dibagi 2. Heeh. Namanya penghasilannya kalau udah beranak 2 orang atu begitu. Oh, sistemnya apa namanya ya? Itu ya. Kalau ini Paruan atau gimana gitu dah. ya, Pak. Bagi hasil, ha. Bagi hasil. Bagi hasil atau paruan gitu. Tapi misalnya saya punya situ nih, saya yang melihara 1, beranak 2, saya 1, situ 1, udah begitu. Ya seiring waktu zamannya udah modern, udah apa, semuanya kan ekonomi meningkat. Ya udah warga ya pada punya sendiri semua. Ih, keren. Ya punya saya, punya bapak saya dijual, ada yang jual tanah, jual apa, beliin tanah, gitu. Kalau buat ini lu selama 20 tahun jual bakso, berarti kan udah ketahuan nih penghasilan yang benar-benar bagus ya, mencukupi. Itu omsetnya dapat berapa Jo kira-kira? Bocorin. Alhamdulillah kalau sekarang gimana ya? Rata-rata minimal paling kecil itu antara 800 ke Wah, atas. 800 mah gede, Jo. 800 ke atas. Sebelum BBM naik ini mah lebih tinggi lagi, sekarang mah belanjanya lebih gede sih. 800 paling kecil 800. Paling kecil 800. Paling kecil 800. 800 kali 30 hari. Hitung berapa? Coba. 24 juta. 24 juta, Jo. 24. Siapa yang mau gaji 24 juta sebulan? Ya, Pantesan lu betah kerja 20 tahun jadi tukang bakso. ya kan kelihatannya kan enak, duit gede. Heeh. Ya tapi kan kita usahanya kan ngerintis dari awal. Ya kan jangan ngelihat penghasilan tiap hari segini. Kalau musim hujan, kalau musim apa, kalau kita kagak berjuang kagak itu kan, ya orang-orang kan pasti kan mikirnya, aduh si Bujo penghasilannya gede gini-gini. Ya kalau kita kagak berjuang, bangun malam, habis subuh kita habis sholat berangkat ke pasar, belanja. Jam berapa kira Jo itu kalau berangkat ke pasar? Habis subuh, Habis subuh. habis sholat subuh, 4:30 kita ke pasar, milih daging tuh, milih daging. Kalau kita mah bikinnya asal-asalan dong ya kagak bakalan jadi bakso man. Tapi itu bakso lu bikin sendiri? Bikin sendiri. Bukannya beli? Enggak. Ya orang ibu-ibu Ciputat udah pada tahu kalau beli daging sama beli itunya udah pada tahu. Bahan-bahannya gitu. Bahan-bahannya udah pada tahu. Kalau sehari biasanya habis bakso, lu bikin bakso habis berapa kilo Jo? Kalau sekarang paling kecil itu antara 5-6 ke atas. 6 kilo ke atas. Nah, 6 Itu kilo juga. ke atas, ya. Itu dari segi apaan bahannya apa-apanya? Dagingnya, Dari dagingnya. dari dagingnya. Itu dapat sampai 6, buset banyak juga Ya ya. itu antara 5 kilo 6 kilo. Boleh jadi sehari 800.000 modal juga gede kalau 6 kilo mah Ya, Jo. modalnya gede. Tapi mah ya kalau kita mah ya namanya muternya di kampung, dagingnya jangan yang bagus semuanya. Oh di ini ya. Ya diparo. Oh iya. Ibarat kata yang bagus separuh, yang agak murahan separuh. Ya kita kalau kita namanya orang keliling bagus semuanya, ya habis Tapi gedean di semangkok modal. sekarang gua kan udah jarang nih ke Ciputat ya. Iya. Semangkok udah sekarang berapa? Seporsi Seporsi semangkok. kalau sekarang ini mah 12.000. 12.000. 12.000. Kok kalau dulu kan 7.000, dari gua kan 7.000, 8.000. Kalau sekarang mah 12.000. Ya Soalnya- orang
orang beli berapa aja kita layanin kalau saya. Oh gitu. Layanin. Berarti nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Ya kita kan bisa ngatur. Kayak istilah kata buat anak-anak kecil atau buat orang tua kan nggak harus full. Oh iya, jadi emang ada aja ya. Kadang orang tua yang udah punya anak, ini beliin bakso buat anak gua misalnya. Iya. Paling apaan sih, kuahnya doang. Buat nyuapin gitu Iya. paling. Yuk beli bakso separuh aja. Ya udah, ada yang 7.000, ada yang 8.000 masih ada, dilayanin. Masih banyak. Masih banyak. Iyalah lu kalau nggak dilayanin mah bisa ditebalikin di situ mah. Bahaya. Ya enggak, kalau saya kan bisa gimana ya? Bisa, yang penting bisa ngaturnya. Kalau namanya orang dagang muter sih, kecuali kalau kita mangkal sih nggak bisa. Harganya harus sekian, tetap sekian. Tapi gue panggil lu di sini, Jo, ada yang request panggil Bejo coba, ada begitu, makanya gue panggil. Iya ada, soalnya gue kata gue apa sih Bejo ya, kata gue jualan bakso. Tapi pas gue dengar cerita lu bisa sampai 800, ya lumayan gede juga. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Paling kecil 800 ke atas. Tapi itu bersih apa kotor? Ya kotor. Kotor. Berarti dibersihin dulu nih. Ya, disapu. Disapuin dulu. Yang lebih bagus lagi kalau dapat job orang hajatan. Tapi sering juga. Sering. Wah. Sering. Tapi kan kalau pas di sana kan acara event ya, gue tahu lah kalau Ya, masalah siap. kayak acara event anak-anak refci itu, Ya. acara event misalnya kan bisa di booking segala Siap. macam. Tapi kalau di luar itu misalnya dia hajatan juga ngambil. Coba ada nomornya, ntar gue minta nomor lu dah, gue cantumin di YouTube gua. Siap. Cepat tahu ada yang mesen kan. Siap. Nah. Siapa tahu ntar ada orang hajatan orang Iya. apa. Tapi pesen ntar. ada fee-nya buat gua Siap. kan. Oke. Ya siap buat makan-makan bakso ada. Ya nggak apa-apa kan bakso, tapi bakso gerobaknya taruh sini, maksudnya Siap, makanya di sini. oke. Buat tim-tim gua pada. Siap. Ntar dibawain mobil ya. Dia siap tuh Bisa, kan. kalau saya dorong dari Ciputat sini Pak. Kayak dia bilang menyombongkan diri, nggak menyombongkan, tapi disombong terus dari tadi. Bukannya gitu kalau saya dari Ciputat kemari dorong gerobak mah gempor. Kalau pakai dijemput pakai mobil sih nggak masalah. Iya nanti gue jemput lah kalau ini maksudnya. Yang penting ntar nomornya gue cantumin di bawah, nomor lu. Oke, siap. Siapa tahu ada yang mau pesen bakso, ya gue udah ngerasain lah bakso lu enaknya kayak gimana kan. Ya alhamdulillah. Ya, namanya muter di kampung ya sederhana, yang penting sama warga di lidahnya ya lumayan gitu doang. Tapi itu kalau keluar-luar kayak gitu bisa jangan hitungan bulan lah ya. Setahun bisa berapa kali itu dipanggil orang hajatan? Nggak nentu. Ini habis bulan kemarin orang hajatan, kadang-kadang nggak nyampe sebulan, bisa kadang dapat 2, dapat 3. Ya orang hajatan. Kadang kalau nggak orang hajatan, ibu warisan atau pengajian banyak. Minggu kemarin pas tanggal 11, ibu-ibu PKK. PKK mana? Pengajian. Di yang Ciputat. Oh, Ciputat. Masih di wilayah itu juga. Wilayah Ciputat. Ibu-ibu PKK. Kebanyakan kalau sekarang ibu-ibu PKK sama pengajian di musola, di masjid begitu. Yang kebanyakan. Tapi kalau di kayak wedding kayak gitu berapa kali biasanya? Nggak nentu sih. Kalau wilayah Ciputat orang hajatan ada, pasti tetap masuk. Ada. Pokoknya udah patokan nih, Ciputat ada yang hajatan, baksonya ke lu. Pasti ada. Alhamdulillah pasti ada. Itu kan penjual bakso banyak, Jo. Kenapa yang milihnya lu ya? Padahal Ciputat tuh yang keliling gue lihat banyak. Ya namanya rezeki sih nggak ada yang tahu, Man. Ya. Atau seiring waktu kita udah lama di situ 20-an tahun. Iya sih. Terus sama di lidah orang-orang Ciputat itu udah pada dicobain dah, tahu sendiri. Tapi gue ngerasain, Jo. Lu kan jual bakso. Gue biasa di Ciputat makan bakso lu nih. Ketika gue makan, ya bakso yang udah di ruko ya. Kayak rasanya apaan sih, aneh kayak itu, karena emang udah terbiasa sehari-hari beli baksonya di situ sama lu, maksud gua. Atau udah keseringan makan bakso yang murah kali. Ya enggak juga, maksudnya lidah kan bisa ini ya, walaupun gitu. Ini baksonya enak tapi kan kadang aja kuahnya apa yang beda. Siap, ya, bumbunya. Berarti alhamdulillah di masyarakat Ciputat sini udah pada nyobain bakso saya mah, alhamdulillah. Di lidahnya maksudnya cocok gitu loh. Meskipun nggak seberapa harganya, maksudnya ringan di kantong, tapi di mulut sama di itu kan alhamdulillah. Begitu. Masih inilah ya. Berarti kalau misalnya omset 800.000 itu kalau lu jadiin bakso itu biasanya bawa dapat berapa biji? Dapat bakso itu jadi berapa? Kalau saya nggak dipikir, nggak dihitungin sih, Man. Kalau dihitungin mah yang ngitungin bakso segerobak penuh. Ya kan maksudnya kan iya. Iya maksud gua. Lah dia mah aneh banget tuh. Ya, enggak, maksudnya gini. Hitungin buletan mah. Iya kan sekarang lu
bisa dapat misalnya ya kan gua nggak tahu namanya usaha kan semua orang pasti punya target yo, Iya, ya siap. kan. Namanya semangkok itu baksonya berapa, Oh, ya kan. gitu. Pasti lu kan kalau hampir paling kecil 800.000 itu kan paling kecil, Iya. gedenya bisa 1 juta lebih, ya Bisa, kan. alhamdulillah. Ya kan, Bisa lebih. udah sombong lagi tuh kan. Lah kan situ kan nanya. Jangan jawabnya Nah, maksudnya jujur. udah segitu. Nah kan lu harus tahu dong, lu pasti tahu porsi bakso kecilnya berapa, Oh, gitu. bakso gedenya berapa kan. Ya apa lu sekali bawa segerobak misalnya 400 bakso. Siap. Kalau di porsian itu kalau harga 12.000 itu gedenya 1, kecilnya 5, 12.000. Oh, 12.000 paling gede 1 juta, ya kan? Lu hitungin aja tuh berapa ratus bakso yang dibawa di gerobak. Nah gitu. Kadang-kadang kan ada yang minta porsian, ya gue porsi, tapi bakso kecil semua. Ada yang begitu mah ada. Tapi nggak pernah dihitung untuk bakso-baksonya. Kalau bakso itu kalau misalnya pendapatan paling kecil 800 antara ke atas 1 juta ke atas itu nggak pernah dihitung. Yang penting targetnya kita bikin sekian 6 kilo atau 7 kilo 1 gerobak penuh, ya udah. Ntar tinggal modalnya sekian, pendapatan sekian begitu. Oh, doang. jadi kalkulasi semua aja Iya, ya. Hitungan baksonya yang penting mah udah modal apa? Bahannya sekian, modal sekian, dapat bahannya segini, Iya, siap. jadiin bakso berapa gitu ya. Kalau Udah kita bawa mah aja. tiap hari ngitungin baksonya, dihitungin berapa buletan sekian, aduh tiap hari mah tangan mah gempor. Iya kan gua nggak tahu. Ya kan Gempor. semua orang pasti ada aja ya namanya Ya ada. teknik marketing itu, tahu lah maksudnya kayak di ruko-ruko. Pokoknya ya sedangkan dia punya karyawan ya kan. Iya. Ini pokoknya bakso gue bikin sekian puluh yang Nah gede. itu mah kalau yang di ruko dihitungin itu bosnya terlalu pelit. Lu bisa bilang terlalu pelit gimana? Kalau enggak, istilah kata kan situ kan katanya di ruko. Kalau di ruko ibarat kata bakso biar berapa sekian berapa puluh porsi kan dihitung. Kalau karyawan, kalau bosnya bagus, berapa puluh bikinnya berapa kilo, di situ nggak masalah. Tapi kan maksudnya kan yang gue tahu namanya udah bisnis itu apalagi dia punya karyawan. Teknik marketingnya harus bener. Ya kan? Tapi mah kalau bos sama karyawan itu saling membantu, saling support, ibarat kata kita bikinnya sekian, nggak usah dihitung, kita saling percaya aja. Otomatis kalau bosnya kayak gitu, anak buah juga sama-sama enak, man. Oh gitu. Gitu. Saya emang lihat dari ponak-ponakan saya, teman saya begitu. Ya udah lu buka di ruko. Kalau saya sih enakan begini aja dah, dorong aja dah. Enakan dorong aja. Target berapa tahun kira-kira lu? Apa mau sampai tua nih jual bakso terus? Apa mau cari kerjaan lain? Kira-kira. Ya ini mah belum terpikirkan. Yang penting mah kita mah berjalan waktu aja dulu. Ada rezeki mah ya udah disimpan aja buat beli tanah di kampung. Siapa tahu ntar. Buat beli tanah, jual bakso buat beli tanah coy. Ya siapa tahu ntar kan kalau kita udah bosen di daerah Ciputat sini kan, di kampung jualan. Ya enggak, ya kan jualan juga. Ya kan pelihara sapi lagi atau gimana gitu. Kali lo dari bosan sini cepet ke kampung jual bakso juga. Atau nerusin usaha mertua gitu kan. Tapi emang mertua di sana punya usaha juga. Usaha dagang kayu. Kayu, maksud kayu gelundungan apa? Ya kayu kusen? Gelundungan, kayu kusen, kayu apaan we orang pesen buat rumah, buat pintu, buat apaan we. Nah itu kan ada, kenapa lu nggak ikut sama mertua lu? Malu lah man. Malu kenapa emang? Malunya gini. Kan enggak, maksudnya di malunya gimana? Maksudnya kan lu kerja, tetap kerja bukannya minta ya lu kerja. Pasti kan namanya lu bantu pasti digaji. Kan itu enak dekat dari rumah. Enak, malunya gini man. Otomatis kan saya kan udah punya anak, udah punya bini. Ya bener sama mertua tetap dikasih. Ya ibarat kata kan kalau misalnya kita keinginan saya nih, anak saya mau beli ono, bini saya mau jalan ono. Ya otomatis kan kalau mertua ngasihnya cuma segitu, kita mau gimana? Ya kalau kita usaha sendiri kan otomatis tetap punya simpenan. Ya begitu, sistem saya begitu. Ya tapi mah ya tetap kalau kita pulang dari merantau sini tetap bantuin mertua. Iya. Kalau bisa kasih ya. Nah, itu keren Jo. Kalau bisa mah tetap bahagia sama orang tua. Nah, tapi sekarang anak udah berapa nih? 1. Di sini semua? Di kampung sekarang. Lu di sini sama siapa? Lagi pulang kampung kemarin. Enggak, lu di sini sendiri berarti? Sekarang sendiri, sekarang pada pulang kampung. Oh, pada pulang kampung? Enggak, tapi biasanya di sini apa di sana? Biasa di sini. Anak juga? Iya. Sekolah di sini juga? Sekarang saya pindah di kampung. Bini doang. Lu jangan selingkuh lu ya. Bini doang di sini. Oh, bini kayak lu. Bini lu di sana juga terselingkuh lagi. Cari kesempatan, duit udah banyak. Bini di sini.
Nih minum dulu boleh nih? Boleh. Haus nih gue nih. Iya ngomong mulu nggak haus lo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti udah sehari-hari sama istri di sini ya, Jo? Alhamdulillah sama istri. Sama saudara banyak di sini semuanya. Tapi saudara di sini banyak Banyak. jualan bakso juga Jualan bakso, jualan jamu di sini juga. di sini. Apalagi yang di kota banyak, lebih banyak lagi. Jakarta maksudnya. Jakarta. Yang di Jakarta banyak. Lu berapa saudara, Jo? Kalau saya itu 2 saudara. Kalau yang lain-lain itu kayak Pak Le, Oh. kayak Bude. Kalau di sini Pale itu apa sih? Paman ya? Ya paman. 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 Di sini semua tapi. Di sini semuanya. Tapi sekarang baru ada pulang kampung semuanya. Tetangga ada orang hajatan. Maksudnya misah. Misalnya saya RT saya sini, RT-nya Pak Le saya sini. Jadi yang orang hajatan sebelah sini. Jadi saya nggak kepake, nggak ngikut. Paling cuma kondangan doang, kondangan biasa. Kondangan ke ini. Iya, ke kondangan yang orang hajatan itu. Kalau ciri khas orang kampung kan kalau misalnya ada orang hajatan, pasti satu RT itu ngumpul semuanya bantuin. Oh, jadi apa gotong royong Ya, namanya. gotong royong. Kalau daerah Ciputat ini kan bayar orang. Kalau di sana mah enggak. Bantuin semuanya. Jadi sistemnya nanti ketika lu hajatan dia bantuin lu gitu Bantuin, ya. Nah, sekarang lu belum hajatan misalnya, kali lu mau sunat 2 kali, mau hajatan lagi. Sunat sekali aja mau suruh 2 kali. Kali gitu biar dibantuin lagi kan dapat duit. Sekali aja. Selama lu jualan bakso, keluh kesah lu ada nggak kira-kira tuh yang benar ini? Kalau kesahnya mah zaman-zaman dulu kali sebelum modern banyak yang malak-malak gitu. Kalau sekarang kan zamannya udah modern, udah apa. Maksudnya malaknya malak gimana? Ya, gimana kadang-kadang kalau lagi itu kan mah paling nyomot bakso, Jo, bagi bakso Jo, gitu doang. Tapi kasih. Ya dikasih yang namanya makanan doang, masa nggak dikasih Kali lu. timbang makanan doang. Tapi serem juga kalau yang bocahnya pada mabuk. Jo, pakai bakso. Ya. Dikasih baik namanya orang makanan sih. Tapi mah nggak ada kalau malak-malak yang lain mah paling ya malak bakso doang. Kalau dulu, Ya, kalau sekarang udah nggak ada. Sekarang mah udah nggak ada. Berarti udah dari semenjak pakai gerobak nggak ada. Udah nggak ada. Menurut lu warga Ciputat itu gimana? Menurut saya orangnya warga Ciputat tuh baik. Alhamdulillah. Udah kayak saudara sendiri lah. Udah kayak saudara sendiri. Ibarat kata kalau ada acara apa pasti dipanggil. Diundang ya? Diundang. Lu mah dipanggil buat jualan kan bukan diundang. Enggak. Tiap ada orang hajatan, meskipun itu tetap dapat undangan. Ya kita mah yang ngormatin, pasti datang kalau enggak. Yang penting sehat, gitu doang. Berarti emang namanya udah 20 tahun di Ciputat, warga Ciputat sampai sekarang terima ya? Alhamdulillah, pada baik semuanya. Udah kayak keluarga sendiri semuanya dah. Yakin lo? Yakin. Jangan bohong gede di sini doang, ntar besok ngedumel lagi. Enggak. Ntar banyak nih yang nonton anak warga Ciputat. Enggak. Alhamdulillah, orang-orang Ciputat mah baik semuanya. Untuk motivasi di Jo, lu kan udah lama di jualan di Ciputat ya, hampir 20 tahun. Motivasi lu buat anak muda yang belum kerja, maksudnya kan udah ketahuan nih penghasilan lu ya kan, yang paling kecil aja 800.000. Anak muda yang belum kerja apa yang ya maksudnya kadang ada yang lu sekolah pengen suruh jualan bakso malu lah, bagaimana motivasi lu biar dia nggak malu gimana, karena penghasilannya udah kelihatan nih gede. Gimana motivasi lu? Motivasi saya buat teman-teman saya, buat saya pribadi nih, yang penting kita mah jangan malu. Ibarat kata kita nemu botol di emperan atau di jalanan, kita pungut aja, kita kumpulin lumayan, dikit-dikit buat beli rokok, buat jajan mah ada, nggak nyusahin orang tua. Yang penting mah kita mah nggak usah gengsi dah, gitu aja. Mau kerja apaan wae, mau kuli bangunan sekalipun nggak apa-apa. Contohnya saya sendiri aja pernah ngalamin kuli bangunan. Terus? Kalau saya, yang penting mah kita bisa buat masukan jajan sendiri, buat beli, apalagi kalau anak-anak sekarang kan ngerokok, buat beli rokok sendiri, nggak nyusahin orang tua. Tapi gitu. Emang kuat-kuat banget ngerokok sekarang. Maksud saya kan gitu, ibarat kata ada botol-botol kosong, kita kumpulin aja nggak apa-apa. Lama-lama kan jadi duit. Iya sih. Jadi duit, apalagi sekarang musimnya kan tukang rongsok lewat. Meski kalau kita malu, kumpulin dikantongin, bang, ada tukang rongsok lewat, tuh, buat beli rokok kan, lumayan. Kita mah nggak usah mikirin gengsi, nggak usah mikirin malu atau gimana. Yang ibarat kata nih, yang penting kita nggak nyusahin orang lain.
Yang penting kita halal gitu doang. Motivasinya begitu. Contoh aja saya sendiri dulu mah ngikut kerja bangunan. Ya alhamdulillah sekarang mah Udah ya lumayan dah. sukses. Berarti di Ciputat mobil ada? Sekarang di kampung. Kalau punya saudara ada banyak di sini. Kalau Banyak. punya saya sendiri di kampung. Mobil udah berapa biji, Jo? Sekarang tinggal 1, yang 2 dijual, Emang kenapa dijual? dibeliin tanah. Ya, itu lebih gede lagi dong. Alhamdulillah. Tapi emang maksudnya jualan di Jakarta, tapi hampir rata begitu ya, Jo. Namanya orang penjual kayak di gerobak gitu. Di sininya jualan, tapi di kampungnya mah rumahnya gede-gede banget. Ya gimana ya? Alhamdulillah sih. Sebenarnya sih bukan yang gimana-gimana ya. Mayoritas kalau orang perantauan itu rata-rata pada yang udah ngalamin sendiri, yang ngesono dah, yang lihat sendiri. Ntar kalau saya ngomong gini-gini takutnya ntar Iya nggak gini-gini. apa-apa, Jo. Maksudnya ini kan motivasi buat yang di luar nih, yang belum kerja. Ya kan ini kan motivasi lu biar yang di luar itu nggak harus malu jualan di kaki lima. Maksud gua, maksudnya biar walaupun dia udah sarjana segala macam, tapi kalau emang penghasilannya sebulan 24 juta, siapa yang mau gaji? Itu lu paling kecil, gedenya sejuta kalau 30 juta. Ya alhamdulillah. Ya kan? Lu gini aja belajar gembel, nggak taunya duitnya gepokan, parah banget ya. Ya alhamdulillah. Intinya gitu aja. Yang penting kita mah nggak usah malu, nggak usah gengsi. Jadi anak muda gitu aja. Iya. Semangat kita mah, gitu doang. Pokoknya gitu doang. Ya udah gitu aja, Jo. Makasih banyak udah datang ke Sanggar Cerita. Ya kan? Mudah-mudahan rezeki lu makin lancar, Amin. jalan lu makin rame. Amin. Ya kan? Semoga punya ruko. Amin. Gua doain ya. Amin, kan? amin. Jangan lupa tapi ya. Siap. Ya udah. Ya udah gitu aja dari Sanggar Cerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.